Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan karunia-Nya kami dapat tampil di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat kepada Bapak Muhtaram SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Perkenalkan, nama saya Dia Patricia Yuke, NIM saya 2120203089. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Judul makalah kami yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Baiklah, langsung saja saya buka sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita semua mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian hadis maqbul. Maqbul menurut bahasa berarti mahud, yang diambil, dan musadak, yang dibenarkan atau yang diterima. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang telah disempurna syarat-syarat penerimaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Bikai bahwa hadis maqbul adalah hadis yang diyakini dengan kuat bahwa para periwayat yang memberikan hadis tersebut adalah benar jujur. Pembagian hadis maqbul. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih. Bentuk kata pada saha. Dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya yang pertama selamat dari penyakit, yang kedua bebas dari aib atau cacat. Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para hadis. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari rawi lainnya, juga adil dalam dabit sampai akhir sanadnya, dan hadis tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Definisi di atas dapat dinyatakan bahwa syarat-syarat hadis yang sahih: yang pertama, sanadnya bersambung; yang kedua, para perawinya bersifat adil; yang keempat, maknanya tidak syadz; yang kelima, matanya tidak berilat. Para ulama hadis membagi hadis sahih menjadi dua, yaitu hadis sahih ilzatihi dan hadis righoiri. Perbedaan antara keduanya terletak pada bagian segi hafalnya ingatan perawinya. Yang dimaksud dengan hadis sahih lizati adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya tanpa didukung hadis yang lainnya untuk menguatkannya. Sedangkan yang dimaksud hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan lizati yang diriwayatkan melalui jalur lain semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama. Maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dengan meningkat kualitasnya dari tingkat hasan kepada tingkat sahih. Yang kedua, hadis hasan. Menurut bahasa, ialah suatu yang baik atau cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan ialah hadis yang mutasi sanadnya diriwayatkan oleh rawi adil dan dabit, tetapi kadar kedabitannya di bawah kedabitan hadis sahih, dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis hasan sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawinya. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalnya harus sempurna, sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalnya kurang sempurna. Dengan kata lain, bahwa syarat-syarat hadis hasan dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung; yang kedua, perawinya adil; yang ketiga, perawinya dabit tetapi kedabitannya di bawah kedabitan hadis sahih; yang keempat, tidak terdapat syadz; yang kelima, tidak ada ilat. Para ulama membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu hadis lizati dan hasan li ghairi. Yang dimaksud dengan hasan lizati ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan di atas. Dengan demikian, maka pengertian hadis hasan lizati sama dengan pengertian hadis hasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, hadis hasan lizati juga sederajat dengan hasan sahih li ghairi. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairi adalah hadis yang meningkat kualitasnya suatu hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Para ulama belum pernah membukukan hadis hasan secara terpisah karena menggabungkan hadis-hadis hasan dengan hadis sahih dan mencampurnya dengan hadis dhaif. Meskipun mereka tidak memberikan hadis dhaif ke dalam kitab susunan mereka, kecuali dengan sedikit dan amat jarang. Sumber-sumber hadis hasan dapat dikemukakan di beberapa kitab, di antaranya pertama
Al-Jami karya At-Tirmizi, yang kedua As-Sunan karya Imam Abu Daud, yang ketiga Al-Mujtaba karya Imam An-Nasi, yang keempat Sunan Al-Muttafa karya Ibnu Majah. 2. Hadis mardud. Mardud menurut bahasa berarti tidak ditolak atau tidak diterima. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagai syarat hadis makbul. Hadis mardud atau hadis yang tidak diterima digolongkan pada hadis dhaif. Hadis yang tidak diyakini dengan kuat jujurnya para periwayat yang memberitakannya. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis makbul. Definisinya terakhir menyamakan hadis mardud dengan hadis dhaif. A. Hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti kata daufun yang berarti lemah. Menurut Nawawi, hadis dhaif secara istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dengan kata lain, hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mensyaratkan kebolehan mengambil hadis dhaif dengan 3 syarat. Yang pertama, kelemahan hadis itu tidak seberapa. Yang kedua, hadis yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. Jangan diyakini kalau menggunakannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Ia hanya digunakan sebagai ganti memegangi pendapat berdasarkan hadis naas sama sekali. Menurut Al-Khatib, hadis dhaif sangat banyak jenisnya, sehingga dikelompokkanlah hadis dhaif tersebut menurut sebab akibat kedaifannya menjadi 2 kelompok besar, yaitu hadis dhaif karena gugurnya riwayat dalam sanad dan hadis dhaif berkaitan dengan hadis dhaif. Sebagian ulama membolehkan tashul bersikap longgar, tidak terlalu ketat dalam riwayatnya hadis dhaif sejauh tidak mencapai derajat hadis palsu. Hadis dhaif yang dimaksud adalah seperti tentang kisah-kisah dan fadail al-amal dan nasihat-nasihat yang tidak memiliki kaitan dengan akidah dan hukum. Pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad. Masuk dalam kategori ini dapat dimasukkan jenis hadis mursal, munkai, mudal, kadang-kadang mauquf dan maqdu juga dimasukkan. Mu'an juga masuk dalam kategori ini jika riwayat yang menggunakannya qasar. Sebagian pelaku tadlis. Adapun hadis yang termasuk dalam pembahasan kategori pertama ini adalah hadis mu'allaq. Ciri-ciri hadis mu'allaq antara lain bahwa muhajrij hadis langsung berkata, bentuk skema sanad. Yang kedua, muhajrij hadis menghapus seluruh sanadnya kecuali sahabat atau sahabat tabi'in. B. Hadis mursal. Definisi di atas dapat dipahami. Bentuk hadis mursal adalah bahwa seorang tabi'in baik kecil maupun besar mengatakan Rasulullah berkata demikian atau berbuat demikian dan sebagainya, sementara tabi'in tersebut jelas tidak bertemu dengan Rasulullah. Hadis muqati, pengertiannya adalah yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya dan terputusnya sanad tersebut bisa terjadi di mana saja. Nawawi Yerusalem dalam bukunya Umumul Hadis menyatakan termasuk dalam hadis muqati adalah hadis mursal, mu'allaq dan muqdal. Hadis mudallas, pengertiannya adalah yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkannya pada lainnya. Sebagian baik hadis ini terbagi 2 macam, yaitu hadis tadlis al-isnad, hadis tadlis al-syukuh. 2. Pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi cacatnya perawi. Masuk dalam kategori ini dapat dimasukkan juga jenis hadis matruk, munkar, mu'allal, mudraj, maklub, muqarib, muhadfaf, syadz. Hadis matruk yaitu terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta. Hadis munkar adalah hadis yang perawinya memiliki cacat dalam kadar sangat keliru atau nyata kefasihannya. Hadis mu'allaman. Hadis mu'allal adalah hadis yang perawinya cacat karena al-waham, yaitu banyak dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Hadis muqarib, hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan yang masing-masing sama kuat. Hadis musahaf mengandung arti kesalahan yang terjadi pada catatan atau pada acahan terhadap suatu catatan.
Yang kedua, hadis palsu. Hadis palsu atau maudhu sesungguhnya bagian dari hadis dhaif dalam klarifikasi ulama. Ia merupakan hadis dhaif paling rendah kualitasnya dan paling jelek. Secara etimologi, al-maudhu merupakan bentuk isim mauful dari kata wada atau al-waddu, antonim dari kata al-raf yang berarti mengangkat. Dimaksud dengan kata al-maudhu ini di sini adalah sesuatu yang tidak ditampakkan dan tidak dikatakan, sedangkan al-marfu adalah sesuatu yang ditampakkan dan dikatakan. Menurut terminologi hadis maudhu terdapat beberapa pengertian, diantaranya menurut Imam Al-Nawawi, definisi hadis maudhu adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Ulama lain mendefinisikan hadis maudhu sebagai sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ada dan dusta yang tidak disabdakan, dikerjakan ataupun ditakrirkannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat Nabi secara dusta. Lebih tepat lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada Nabi Muhammad secara sengaja. Jadi dari aspek materi, hadis maudhu sebenarnya bukan hadis karena tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Hanya saja karena hadis ini disandarkan kepada Nabi atau dinyatakan berasal dari Nabi, maka disebut hadis. Hal ini mengacu pada definisi hadis bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Artinya, apa saja yang dikatakan oleh seseorang sebagai berasal dari Nabi, meskipun dilakukan secara dusta, maka itu disebut hadis, sehingga yang palsu adalah penyandarannya kepada Nabi. Pemalsuan hadis telah ada sejak pada zaman Nabi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ahmad Amin. Alasan yang dikemukakan ialah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap mendapati tempat duduknya di neraka. Menurut Ahmad Amin, isi hadis tersebut telah memberikan suatu gambaran bahwa kemungkinan besar pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Adapun mengenai hukum mengamalkan hadis maudhu, jika hadis saja tidak boleh diamalkan sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka terlebih lagi hadis maudhu yang merupakan hadis dhaif yang paling rendah kualitasnya dan terbukti tidak berasal dari Nabi, jangankan mengamalkannya, meriwayatkannya saja tidak boleh, kecuali periwayatan itu dimaksudkan untuk menjelaskan kepalsuan. Meriwayatkan hadis-hadis maudhu dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai maudhu tidak ada masalah, sebab dengan menerangkan kedudukannya dapat membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang maudhu, dan sekaligus dapat menjaga sunnah dan perkara-perkara yang tidak benar. Mengutip kalimat-kalimat baik dari penutur pertamanya dan mengikutinya bukanlah suatu kesalahan, bahkan mungkin dianjurkan. Kesimpulan, hadis ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Hadis maqbul adalah hadis yang diterima. Hadis maqbul digolongkan menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan terdapat pada hafalannya perawinya. Sedangkan hadis mardud ialah hadis yang ditolak, tidak dapat diterima. Hadis mardud digolongkan menjadi hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Terkait dengan hadis maudhu atau hadis palsu yang sebenarnya adalah bagian dari hadis dhaif, maka ulama sepakat bahwa harus ditolak pengamalannya karena merupakan dusta yang mengatasnamakan Nabi, dan perbuatan semacam ini diancam dengan neraka di akhirat nanti. Hanya saja ada kalimat-kalimat baik tersebar di masyarakat umum atau masyarakat muslim yang diklaim merupakan hadis Nabi. Beberapa di antaranya ada yang dapat dibuktikan kebenarannya, tapi sebagian lainnya adalah perkataan orang tertentu yang kemudian disandarkan atau dinyatakan berasal dari Nabi. Menyikapi hal ini, sikap terbaik adalah meneliti dan menelusuri siapa penutur pertama dari kalimat-kalimat baik tersebut. Kemudian kepadanya lah disandarkan kalimat itu, sebab satu-satunya kesalahan adalah jika menyandarkan hadis itu kepada Nabi yang akan menyebabkan menjadi hadis maudhu, padahal kalimat tersebut kandungannya tetaplah baik selama tidak menyalahi prinsip umum ajaran agama. Oleh karena itu, mengutipnya dan penutur pertama sah-sah saja, sebagaimana mengutip pendapat tokoh dan pakar tertentu, termasuk dari non-muslim. Mungkin itu saja pemaparan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.